Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puji Astuti dengan NPM 202.101.500.462. Izin menunjukkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling kesehatan. Di dalam video berikut akan menceritakan tentang seorang ayah yang ingin berhenti merokok untuk sang buah hati, melawan penyakitnya, serta mensejahterakan keluarga kecilnya. Ayo berhenti merokok, dampak buruk bagi perokok aktif dan pasif. Selain penyakit kanker, terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada para perokok aktif maupun pasif. Di antaranya adalah: pertama, paru-paru, penyakit paru-paru kronis. 2. Mulut, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. 3. Jantung, menyebabkan stroke dan serangan jantung. 4. Tulang mudah patah. 5. Mata, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak. 6. Kehamilan, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran pada wanita. Bahaya dan efek pajanan rokok pada anak dan remaja yaitu: 1. Mengganggu prestasi belajar. 2. Perkembangan paru-paru terganggu. 3. Mudah terinfeksi penyakit seperti meningitis, infeksi telinga, tengah, pneumonia, bronkitis, asma, limfoma, leukemia. 4. Sulit sembuh bila sakit karena sistem kekebalan tubuh menurun. 6 tips berhenti merokok. 1. Yakin bulatkan tekad untuk berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika atau total. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 4. Berolahraga secara teratur. 5. Minta dukungan dari keluarga dan sahabat. 6. Konsultasi dengan dokter. Berikut videonya. Ya, sebentar. Masuk. Ini dari mana? Saya dari rumah, Bu. Udah makan belum? Udah? Silakan duduk. Ya. Gimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling di sini? Belum, Bu. Baru pertama kali. Ya, jadi saya sedikit menjelaskan ya. Di konseling saat ini itu kami memiliki asas kerahasiaan yang dimana privasi kamu atau apapun yang kamu ceritain ke saya itu akan benar-benar saya jaga dan saya tutup rapat-rapat, kecuali kamu dan saya dan Tuhan yang tahu. Bagaimana tanggapan kamu tentang asas yang kami punya ini? Saya ucapin terima kasih banyak, Bu. Sebelumnya Ibu udah bisa jaga rahasia saya, maksudnya privasi saya lah ini intinya. Saya ngerasa lebih terjaga, ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih nyaman saya. Saya ingin perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Intan Puji Astuti, bisa dipanggil Ibu Intan. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Ibu Intan, nama saya Muhammad Abrizam. Abizam, bisa dipanggil Izam. Oh iya, panggil Rizam. Bagaimana tujuan kamu kesini? Apa tujuan kamu kesini? Jadi di sini aku mau sedikit ceritain tentang masalah aku sendiri, soal aku yang pengen berhenti ngerokok. Merokok. Kamu sebelumnya memang perokok aktif. Aku perokok aktif. Bisa dilanjutkan ceritanya? Ya, saya memang kan perokok aktif dari usia saya masih remaja, ya masih muda, saya perokok aktif. Sampai sekarang saya punya anak. Saya tuh pengen berhenti ngerokok nih, Bu, karena saya punya penyakit. Boleh disebutkan, Bu? Boleh, silakan. Saya punya penyakit paru-paru saya nih sebelah udah hitam. Jadi saya pengen berhenti merokok, Bu. Kebetulan juga saya juga udah punya anak kecil. Jadi saya mau berhenti. Tapi kamu menjalaninya dengan sungguh-sungguh atau kamu tuh ada keberatan dalam menjalani itu? Sebetulnya ada keberatan, maksudnya sulit kan, namanya perokok aktif, buat lepas dari rokok tuh pasti sulit.
adalah hal yang sangat tidak baik untuk kesehatan diri kita atau orang sekitar. Sangat-sangat merugikan diri kita, apalagi kamu sudah memiliki penyakit paru-paru. Bagaimana kamu mengatasi hal itu, hal penyakit kamu ini? Apakah kamu sudah ke dokter atau kamu hanya meminum obat dari apotik yang kamu beli dari pengetahuan lain, atau gimana? Sebelumnya saya udah periksa kan. Saya sudah periksa ke dokter, dan dokter juga kayak mengajarkan buat kayak stop merokok, stop kayak begadang buat malam, tapi kayak angin malam tuh bahaya. Apakah ada dorongan lain selain itu, selain kamu memiliki penyakit dan memiliki anak? Nggak ada sih, cuman kayak emang saya punya anak aja, ini kan anak saya anak kecil kan, masih kecil lah. Saya pengen berhenti rokok, sampai kayak saya pun ada cekcok sama istri saya soal rokok itu. Jadi langkah-langkah yang harus kamu jalani itu, yang pertama itu adalah kemauan kamu harus tinggi. Walaupun memang sesusah apapun kamu berhenti merokok, kamu tetap, keinginan kamu harus jauh lebih tinggi daripada nggak bisa kamu merokok itu. Terus langkah kedua, pola hidup sehat. Dari mulai kamu bangun tidur, pola makan, berolahraga, cari aktivitas yang biasanya kamu gunain merokok itu untuk aktivitas yang lainnya, seperti yang tadi saya bilang, olahraga, mungkin jalan-jalan sama keluarga atau lain sebagainya. Terus yang tahapan ketiga, kamu bisa mengonsumsi yang membuat penyakit kamu itu sedikit lebih nyaman di diri kamu. Walaupun memang itu akibat dari merokok ya, tapi kamu memang harus mengikuti kata dokter. Terus bagaimana kamu menghadapi istri kamu ketika dia melarang kamu merokok sampai marah-marah ke kamu? Ya, cara saya menghadapi istri saya di saat kayak kita lagi cekcok marah kayak gitu, mungkin saya jelaskan nggak segampang itu kan untuk berhenti merokok gitu. Saya jelaskan bagaimana, dan akhirnya sampai di titik sekarang tuh saya kayak mikir kalau saya tuh punya anak kecil kan, saya nggak mau anak saya kayak terpapar setelah jadi kayak rokok pasif gitu loh, dari asap atau dari kayak saya dan lain-lain. Itu sudah pemikiran yang sangat bagus. Kamu sudah hebat menjadi seorang ayah untuk menjaga anak kamu tetap sehat, dan istri kamu pun ikut sehat kalau kamu berhenti merokok. Jadi ibu ada kertas ini. Jadi tuh di sini tuh ada untuk ini hari dan tanggal, terus kegiatan apa, lalu saya minta tanda tangan kamu di sini. Jadi setiap hari kamu harus nulis ini di sini. Misalkan hari Senin tanggal sekian. Biasanya kamu kan melakukan merokok tuh. Kamu bisa ubah pakai apa? Mungkin olahraga. Hari ini saya berolahraga tanpa rokok, atau kamu bisa tulis di situ untuk hari ini berapa batang rokok, seperti itu, dan kelanjutannya bisa kamu tanda tangan di sampingnya. Tuh. Nah ini saya harap dengannya ini kamu bisa tulis dengan sejujur-jujurnya di kertas ini, karena ini sangat anggap aja buku harian kamu supaya kamu bisa berhenti merokok kayak gitu. Kamu nggak bisa langsung berhenti stop kayak gitu, karena itu juga ada resikonya. Kalau kamu langsung berhenti gitu, entah kamu sakit, entah kamu mulut kamu gak enak, atau pernapasan kamu malah terganggu kayak gitu. Jadi pengurangan ini diiringi dengan makanan sehat, pola hidup sehat, berolahraga yang rutin, seperti itu. Jadi ibu harap kamu isi ini ya
penuh full ini ada sekitar 1 bulanan, 30 hari. Jadi kamu tulis setiap harinya ya. Baik Bu. Ini saya tanda tangannya sekarang atau nanti? Nanti aja selesai kamu hari itu menyelesaikan apa kegiatan kamu tanpa rokok. Oke. Seperti itu. Kemudian kamu bisa menjelaskan kepada istri kamu bahwa kamu benar-benar berusaha untuk berhenti walaupun memang susah, karena mau bagaimanapun yang namanya kecanduan itu memang tidak bisa diberhentikan, tapi bisa secara bertahap gitu. Ibu harap kamu dan keluarga kamu menepati janji yang udah ibu sampaikan, seperti menulis ini dan sampaikan kepada istri kamu. Tapi kamu sama anak kamu deket gak? Maksudnya kamu sering ngegendong, sering ngajak dia jalan atau gimana? Ya dekat Bu. Saya kadang bisa dikasih main kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya asap rokok itu tuh sering tertinggal di entah di baju, Iya. entah di tangan, seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar menjaga hal itu, karena kan bayi sensitif, apalagi dia masih belum tahu apa-apa lah. Iya. Kasihan kalau untuk dia masuk rumah sakit seperti itu ya. Jadi pastikan kertas ini kamu isi full dan saya mau lihat agar pengurangan di setiap harinya seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan kamu tentang konseling saat ini? Tentang konseling saat ini saya gimana ya? Dari saya agak sedih juga Bu cerita soal ini. Gak apa-apa, ceritakan saja. Saya merasa lebih terarah gitu, merasa lebih adalah sedikit semangat buat kayak berhenti merokok. Itu awal mula tahapan yang kertas ini berikan ke kamu. Jadi semakin kamu tulis kertas ini dengan penuh dan pengurangan rokok setiap harinya, kamu bisa jauh lebih tenang dan nyaman, dan kamu merasa berhasil untuk berhenti dari merokok. Seperti itu. Baik, nanti saya jalanin ini yang kertas dari ibu tentang arahan-arahan yang berikan kepada saya bakal jalanin sedikit-sedikit, masih bakal saya jalanin di sana. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, mungkin udah segitu aja yang mau saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak ibu udah bisa ngejaga privasi saya. Saya ngerasa lebih lega lah Bu sekarang, kayak saya lebih ngerasa lebih apa ya, kayak lebih semangat lagi Bu buat berhenti ngerokok saya. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Saya juga terima kasih kamu telah mempercayai saya sebagai konseling kamu, dan saya juga percaya bahwa kamu bisa menjalankan tahapan-tahapan dengan sangat mulus. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Manfaat berhenti merokok. Berhenti merokok membawa banyak manfaat positif, baik untuk kesehatan maupun kehidupan secara keseluruhan. Secara fisik, tubuh akan mulai pulih dari kerusakan akibat zat-zat berbahaya dalam rokok, seperti meningkatnya fungsi paru-paru, peredaran darah yang lebih baik, serta penurunan risiko penyakit serius seperti kanker, stroke, dan serangan jantung. Selain itu, dengan berhenti merokok, Anda turut melindungi keluarga dan orang di sekitar dari bahaya asap rokok, terutama anak-anak yang rentan terhadap dampak buruk dari paparan asap rokok. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh Anda sendiri, tetapi juga oleh lingkungan Anda secara keseluruhan. Seorang ayah adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam menahan lelah, menyembunyikan air mata, dan terus berjuang demi masa depan sang buah hati. Semua langkahnya adalah bukti cinta, meski jarang terucap.
namun selalu terasa di setiap pengorbanan. Terharu hoho. Sekian. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video